Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sustia dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Dan saya ini akan menjelaskan tentang paparan sistem penjualan di toko bangunan. Paparan sistem alur proses bisnis yaitu mempunyai langkah-langkah pembuatan. Pertama, bentuk urutan aktivitas yang ditandai dengan nomor urut. Kedua, batasan jumlah aktivitas yang harus dibuat. Semakin detail paparan sistem, semakin banyak urutan aktivitas yang dibuat akan semakin baik. Yang ketiga, setiap aktivitas yang menjelaskan suatu proses tertentu, lengkapi juga dengan pihak atau orang atau sistem yang bertugas atau bertanggung jawab melaksanakan proses tersebut. Nah, seperti di contoh ini, paparan sistem penjualan di toko bangunan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 11, yaitu adalah nomor urut. Paparan sistem tersebut mempunyai 3 kelompok aktivitas. Pertama, kelompok proses penjualan, kedua, proses pembelian, dan ketiga, proses pelaporan. Contoh proses ke-1 di kelompok 1 yaitu proses penjualan. 1. Pelanggan datang ke toko bangunan. Pelanggan memesan barang yang akan dibeli. Pelayan toko menghitung jumlah barang yang sudah dibeli oleh pelanggan. Kelompok kedua, proses pembelian. Pelayan setiap hari memperiksa jumlah stok barang yang tinggal sedikit. Dan kelompok ketiga, proses pelaporan, yaitu pelayan melaporkan jumlah stok barang sedikit pada atasannya. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan diagram sukses atau bisnis sukses. Bisnis sukses adalah sebuah alat untuk mengidentifikasi dan menggambarkan keseluruhan proses bisnis yang berpengaruh di dalam sistem. Ini adalah sistem. Contoh cari barang, beli barang, pembayaran, pelaporan, pemesanan, dan pengiriman barang. Pelanggan, pelayan, atasan, dan supplier itu adalah aktor. Langkah-langkah pembuatan bisnis sukses yaitu 1. Buat sebuah paparan sistem yang menceritakan keseluruhan atau alur proses bisnis yang akan dimodelkan dalam bentuk urutan aktivitas. Kedua, kelompokkan beberapa aktivitas yang dianggap merupakan suatu kumpulan dari sebuah proses tertentu. Ketiga, beri nama masing-masing kelompok tersebut dan gambarkan dalam notasi proses USKES atau satu kelompok menjadi satu notasi USKES. Keempat, menghubungkan setiap proses USKES dengan aktor yang menjalankannya. Kelima, menentukan hubungan antara proses USKES dalam bentuk notasi include atau extend. Contoh include seperti di gambar dan contoh extend seperti di gambar ini. Cari barang extend, pilih barang include, pembayaran include, dan pemesanan ke pengiriman barang adalah include, terus ada stok atau pemesanan adalah extend. Terus selanjutnya saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang diagram sistem USKES. Langkah-langkah pembuatan sistem USKES yaitu dari diagram bisnis USKES. Dari diagram ini yang tadi. Tentukan USKES apa saja yang akan dibuat otomatis. Susun diagram sistem USKES dari USKES yang telah dipilih untuk dibuat otomasi. Dari sistem USKES yang sudah dibuat, cek kembali hubungan antara proses USKES yang mungkin memerlukan notasi include atau
extend. Cara menentukan sistem yang ada di layar ini seperti pembayaran, pelaporan, pemeriksa lapor, pemesanan, dan after stock, yaitu mengandung di sistem, bukan di manual. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario use case. Angka pembuatan skenario use case lengkap dengan alur optimistik dan pesimistik. Contohnya alur pesimistik dan contoh alur optimistik. Contoh alur optimistik yaitu tidak ada kendala di dalam sebuah alur, dan alur pesimistik adalah alur yang mempunyai kendala, seperti di layar ini. Contoh alur optimistik yaitu karyawan melakukan cek harga barang tersebut di catatan harga. Kedua, karyawan menghitung total harga barang yang sudah dibeli. Karyawan menghitung nominal kembaliannya. Kasir mencetak nota pembayaran dengan menekan tombol cetak nota. Contoh alur pesimistik, nota pembayaran tidak berhasil dicetak karena tinta printer habis. Karyawan mencetak dengan printer yang lain. Tentukan tujuan use case. Tujuan use case yaitu seperti aktor utama karyawan. Tujuan kasir melakukan administrasi pembayaran atas pesanan pelanggan. Kondisi awal contohnya barang yang akan dibeli ada di meja karyawan untuk melakukan penghitungan harga. Kondisi akhir nota pembayaran telah dicetak. Dan seterusnya, aktor utama karyawan, aktor tambah tidak ada. Use case adalah pelaporan, itu ada di sini pelaporan. Jumlah di skenario use case tergantung di diagram sistem use case. Kalau ini ada 5 skenario use case, di sini membuat kolom 5 seperti di gambar ini. Selanjutnya tadi di aktor utama karyawan, use case pelaporan, tujuan membuat laporan stok barang yang habis, yaitu karyawan melaporkan tentang lapor stok barang yang habis. Yang ketiga, aktor utama atasan atau bos. Aktor tambahan tidak ada. Use case memeriksa laporan. Tujuan atasan memeriksa laporan yaitu mengecek laporan dari karyawan. Kondisi awal, atasan mengecek laporan stok barang yang akan dipesan. Kondisi akhir, barang sudah dipesan, barang yang sudah dipesankan. Aktor utama atasan lagi. Use case pemesanan. Tujuan atasan melakukan pemesanan barang kepada supplier. Kondisi awal, supplier menerima pesan barang. Kondisi akhir, barang sudah dikirim. Dan yang terakhir adalah aktor utama karyawan. Case of the stock yaitu menambah stok. Tujuan menambah stok barang. Kondisi awal, karyawan menambahkan. Kondisi awal, karyawan menambah stok barang yang sudah sedikit dan melakukan penambahan. Kondisi akhir, barang yang
yang kurang sekarang menjadi banyak lagi. Alur mistik ya seperti di gambar ini. Semuanya alur mistik itu tidak ada kendala. Alur mistik itu ada sebuah kendala di aktivitas tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.